Nah, pemirsa, lalu siapa dari ketiga cawapres ini yang paling luwes saat debat besok? Dan untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun. Selamat sore Sila. Ya, oke Mas Kabar? Gun Gun. Baik. Mas Gun Gun, kalau kita lihat dari evaluasi debat kemarin, kali ini nih menurut Mas Gun Gun gimana debat yang akan berlangsung dan siapa kira-kira yang paling siap di antara ketiga cawapres? Iya, saya pikir semua ya dari tiga pasangan calon, terutama cawapres-cawapresnya itu harus siap dengan topik-topik yang sebenarnya harus membutuhkan data-data yang konkret, data-data yang verifikatif ya, seperti isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital itu, kemudian APBN, APBD gitu ya, itu kan butuh sekali verifikasi data. Oleh karena itu maka bicara misalnya aspek keuangan, bicara soal investasi, itu tidak bisa mengawang, harus membumi, ya, terutama misalnya dengan data-data faktual yang bisa kemudian menjelaskan kepada halayak soal knowledge mereka, termasuk juga soal infrastruktur dan perkotaan. Itu kan harus evidence based ya, harus basis data, terutama situasi terkini dan mitigasi-mitigasi saat ini dan ke depan. Misalnya bicara soal gagasan inovatifnya seperti apa, terobosan-terobosan seperti apa, dan posisi atau standpoint mereka untuk 5 tahun ke depan ya sebagai pemimpin bangsa ini itu seperti apa begitu. Nah, kalau bicara soal aspek mereka yang akan kemudian tampil, tentu selain kemampuan retorika ya, karena bicara soal knowledge atau sebut aja itu yang disebut dengan logosnya, ya logos itu basis pengetahuannya, itu juga harus mampu kemudian membangun yang disebut emotional appeal ya, dengan audiens ya, dengan audiens yang ada di lokasi, juga emotional appeal dengan pemirsa yang menonton mereka dari dari televisi atau media lainnya. Baik. Oke. Baik, baik, Mas Gun Gun, kalau misalnya dari apa namanya tim pemenangan begitu ya mengklaim bahwa kalau kita lihat evaluasi debat kemarin, debat ini tidak menentukan begitu ya. Tapi kita rasa debat ini juga akan melihat kualitas dari si calon sendiri. Menurut Mas Gun Gun, seberapa signifikan debat ini untuk mengangkat elektabilitas dari calon-calon ini dan juga mempengaruhi para pemilih? Karena kalau kita lihat Mas Gun Gun juga undecided voters juga masih banyak gitu ya. Persis apa yang disampaikan Sila itu benar, bahwa undecided voters itu sekarang masih tinggi 28%. Artinya apa? Jangan kemudian underestimate dengan debat yang 5 kali berlangsung begitu. Kenapa? Karena akan mempengaruhi 2 hal. Pertama, dinamika opini publik yang berkembang dari macam-macam ragam kanal-kanal komunikasi warga. Kemudian amplifikasi isu atau persoalan yang kemudian multi platform itu tentu pada akhirnya akan merankingkan isu yang ada di halayak. Nah, itu bisa aja kalau kemudian kemasannya bagus, menarik, kemudian juga tentu bisa menjadi insentif elektoral bagi siapapun yang tampil bagus, tampil kemudian seperti ya ekspektasi publik bahwa calon pemimpin itu bukan coba-coba, pemimpin itu tidak instan, pemimpin itu kemudian harus menguasai persoalan. Nah, siapa yang kemudian mampu merebut ya kognisi halayak dan kemudian mereka ada di top of mind dari publik setelah proses debat, itu bisa saja kemudian sedikit besarnya mengubah peta. Kenapa? Karena kan seperti Sila tahu bahwa saat ini agak beda dengan landscape pemilu 2019, di mana undecided voters itu pada saat debat itu sudah kecil ya. Nah, sekarang tinggi banget ya. Nah, sekarang 28% ini tentu angka yang besar yang bisa diperebutkan. Begitu. Ya. Tapi Mas Gun Gun, terakhir kalau misalnya kita lihat ada salah satu capres yang dinilai akan meragukan salah satu capres karena melawan 2 capres lainnya begitu ya. Mungkin terpaut pengalaman segala macam. Apakah ini juga akan menjadi tekanan bagi para calon ini dan sehingga menampilkan berdampak pada apa yang akan ditampilkan nanti? Ya, menurut saya memang kan banyak orang sekarang menunggu nih posisi kemampuan, kemudian manajemen forum, kemudian basis penguasaan masalah dari cawapres. Cawapres itu bukan orang yang tidak menentukan. Ini
karena model di kita kan pendaftaran juga duit tunggal, jadi mereka itu tidak terpisahkan ya dengan peran dan fungsinya. Jadi kalau cawapres tidak misalnya menguasai persoalan, tentu layak ada pertanyaan dari publik seberapa memiliki misalnya visi dan orientasi pemecahan masalah ke depan sebagai problem solver. Nah, saya sih melihat tentu berharap ya misalnya apakah jadi tekanan misalnya pada orang yang sekarang ini kan jarang hadir misalnya di debat-debat cawapres gitu ya, atau debat-debat calon presiden dan wakil presiden. Nah, tentu ini pembuktiannya nanti di besok itu. Jangan sampai kemudian asumsi itu benar bahwa misalnya penguasaan masalah bukan hanya sekedar retorika, penguasaan masalah yang substantif itu kemudian tidak misalnya seperti harapan publik. Nah, ini yang kemudian besok dialektika dibutuhkan. Bukan hanya kembang-kembang kata, diksi begitu, tapi lebih pada substansi penguasaan persoalan. Baik itu misalnya Gibran, baik itu Pak Mahfud gitu ya, maupun Caimin atau Gus Muhaimin, itu menurut saya memang harus menunjukkan kapasitas sebagai calon wakil presiden yang menjadi problem solver bagi persoalan-persoalan faktual Indonesia hari ini, terutama di 7 subtema yang kemudian diperdebatkan begitu. Baik, tadi Mas Gun Gun juga bilang bahwa isi atau solusi dari para cawapres yang disampaikan nanti pas saat debat ini juga akan mempengaruhi begitu ya para voters ini. Tapi apakah hanya isi atau substansi dari visi misi yang disampaikan? Bagaimana dengan gaya penyampaian? Karena kalau kita lihat ekonomi berhubungan dengan anak muda, undecided voter juga banyak sekali milenial begitu. Apakah gaya penyampaiannya juga ini penting untuk dipikirkan begitu, Mas Gun Gun? Ya tentu yang namanya debat itu kan paket lengkap sebenarnya, mulai dari misalnya penguasaan forum atau manajemen forum, CPM, Communication of Privacy Management, kapan membuka, kapan menutup, kemudian tentu juga kemampuan dalam konteks misalnya menggunakan komunikasi nonverbal sesuai dengan segmen yang akan dituju dari pesan-pesan yang tentu ya diprioritaskan, seperti misalnya bicara ekonomi digital ketika kepada masyarakat milenial dan Gen Z, tentu juga diksi-diksinya mungkin ada gimmick yang bisa relevan ya dengan keberadaan mereka begitu ya. Seperti kemarin kan ada beberapa capres yang berupaya untuk merebut ya narasi, terutama dalam konteks pertarungan wacana di panggung debat itu, dan sesuatu itu mudah, dalam tanda petik mudah dikunyah ya, mudah diinterpretasi, mudah dibagikan. Itu yang disebut dalam bahasa akademik itu symbolic convergence ya, atau berbagi kesadaran bersama melalui apa? Ya melalui diksi dan bahasa tubuh atau yang disebut dengan non-verbal message yang itu kemudian relevan dengan segmen-segmen yang dituju dari pesan yang bersangkutan. Oke. Baik, ini menarik sekali dan kita tunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan ada di debat besok ya Mas Gun Gun. Terima kasih Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari UIN Jakarta telah bergabung di ini sore. Salam sehat selalu.